الله وما أنا من الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله وتابعين بإحسان الى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Ikhwan fillah wa akhwat para jemaah sekalian yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita sekalian. Kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Lum'atul I'tiqad karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Malam hari ini nanti hanya satu pembahasan saja karena malam Jumat Pon. Kita telah melihat beberapa penggalan kalimat dari Ibnu Qudamah. Kita lihat penggalan sebelumnya. Alhamdulillah al-hamdi bi kulli lisan al-ma'budi fi kulli zaman. Segala puji bagi Allah yang maha dipuji oleh setiap lisan dengan berbagai macam bahasa. Al-ma'budi fi kulli zaman, Allah yang disembah setiap waktu. Alladzi la yakhlu min ilmihi makan, yang setiap tempat tidaklah bisa lepas dari ilmu Allah. Setiap tempat tidaklah bisa lepas dari ilmu Allah. Wala yushkiru sya'nun an sya'ni, dan tidaklah membuat Allah itu sibuk karena mengurus satu urusan dan urusan yang lainnya. Jalla an ashbahi wal andad, Allah itu maha mulia, maha agung, terlepas dari yang semisal dengan Allah, terlepas dari tandingan-tandingannya. Wa tanazza'a lis-sahabati wal awlad, dan Allah tersucikan dari memiliki istri dan memiliki anak. Wa nafadha hukmuhu fi jami'il ibad, dan ketentuan Allah itu pasti terrealisasi pada setiap makhluk, terrealisasi pada setiap hamba. La tumathilul uqul bitafkir wa la tatawahhamul qulub bitaswir, dan dengan logika tidak bisa memikirkan yang semisal dengan Allah. Begitu juga dengan hati tidak bisa membayangkan bagaimanakah Allah. Laisa ka'mitslihi syai'un wa huwas samiul basir, tidak ada yang semisal dengan Allah sesuatu pun, dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Kita kemarin sampai pada ayat surat Asy-Syura ayat ke-11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Sekarang kita lihat perkataan Ibnu Qudamah selanjutnya, yaitu pembicaraan tentang nama dan sifat-sifat Allah, di mana kita wajib menetapkan apa yang Allah tetapkan. Al-kalamu fi asma'illahi ta'ala wa sifatihi, yaitu pembicaraan tentang nama dan sifat Allah. Ibnu Qudamah mengatakan, lahul asma'ul husna was sifatul ula. Yang satu di sana. Allah yang memiliki nama yang terbaik. Allah memiliki nama yang terbaik. Jadi bukan hanya baik saya, namun terbaik. Wasifatul ula, dan Allah juga memiliki sifat-sifat yang maha tinggi atau maha mulia. Memiliki sifat-sifat yang maha tinggi atau maha mulia. Kita lihat perkataan pada penggalan ini dikatakan
dikatakan lahul asmaul husna, Allah memiliki nama yang terbaik. Maksud kalimat ini, kita wajib untuk menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar. Sebagaimana yang Allah tetapkan. Jadi kalau nama yang telah Allah tetapkan, maka kita tetapkan pula. Tidak boleh tolak dan tidak boleh kita batasi. Bisa jadi lebih daripada sifat 20, bisa lebih dari nama yang 99. Wa ilaihi asmaul husna. Karena Allah katakan Allah lah yang memiliki nama-nama yang terbaik. Allah lah yang memiliki nama-nama yang terbaik. Ingat kalimat ini di sini dalam istilah bahasa Arab. Lillah itu sibul jumlah. Sibul jumlah biasanya letaknya di belakang. Ya, namun di sini diletakkan di depan dan memberikan nama hasar, memberikan makna hasar, artinya pembatasan. Jadi Allah, hanya Allah lah yang memiliki nama-nama yang terbaik. Hanya Allah lah yang memiliki nama-nama yang terbaik. Makhluk bisa memiliki nama seperti itu, namun tidak terbaik sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 180. Maka ayat ini menunjukkan tadi yang ditetapkan oleh Ibnu Qudamah atau dikatakan oleh Ibnu Qudamah, Allah memiliki nama-nama yang terbaik. Dan nama yang terbaik ini Allah yang memiliki, Allah yang maha tinggi, artinya Allah yang memiliki dan tidak ada yang menyaingi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam nama dan sifatnya. Tidak ada yang menyaingi Allah dalam nama dan sifatnya. Kemudian disebutkan juga dalam surat Toha ayat ke-8. Jadi ada surat Toha yang disebutkan, namun tidak disebutkan ayat ke-8 ini. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Allah tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Dan Allah lah yang memiliki, hanya Allah lah yang memiliki nama-nama yang terbaik. Hanya Allah lah yang memiliki nama-nama yang terbaik. Jadi ditetapkan Allah itu memiliki nama, dan nama-nama Allah itu yang terbaik. Yang terbaik itu maksudnya tamatun kamilatun, la ya'tariha naqsun. Nama Allah itu yang paling sempurna, tidak mengandung sisi kekurangan. Nama Allah itu yang paling sempurna, tidak mengandung sisi kekurangan. Berarti nggak cocok ini? Enggak. Contoh misalnya, kita telah membahas di awal nama Allah Ar-Rahman. Ingat ini nama. Ya, nama Allah itu Ar-Rahman. Namun kalau sifat, contohnya itu Rahmah. Jadi nama Allah Ar-Rahman, turun sifat Rahmah. Nanti akan kita sebutkan ini setelah ini. Contoh kalau kita katakan nama Allah Ar-Rahman, maka nama Allah ini nama yang terbaik. Ini nama yang paling sempurna. Kalau ini nama yang paling sempurna, tidak mengandung satupun sisi kekurangan. Allah Maha Pengasih, berarti pengasihnya itu sangat-sangat sempurna dan sama sekali tidak mengandung kekurangan. Sama sekali tidak mengandung kekurangan. Dan sebagaimana dijelaskan Ar-Rahman, ini sifat, ini nama Allah yang menunjukkan Allah menyayangi setiap makhluk, mukmin maupun kafir. Semua tetap Allah beri rezeki. Semua tetap Allah beri rezeki. Ada orang kafir yang kaya, ada orang kafir yang miskin, ada orang muslim yang kaya, ada orang muslim yang miskin. Semua tetap Allah beri rezeki. Itu tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Allah tetap memberikan mereka sehat, walaupun mereka durhaka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun orang kafir itu durhaka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap diberikan kesehatan. Ini menunjukkan kasih sayang Allah tetap Allah berikan kepada orang-orang kafir.
Sehingga dari sisi ini menunjukkan nama tersebut sama-sama sempurna, beda dengan manusia. Kalau ada majikan lihat anak buahnya itu sudah nggak beres kerjanya, atau satu kali buat kesalahan, dia tidak akan maafkan. Ya, dia tidak akan maafkan. Namun beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada yang durhaka pada Allah, Allah tetap masih memberikan dia rizki. Ini menunjukkan nama yang tamah kamilah, nama yang benar-benar sempurna, tidak mengandung sisi kekurangan sedikit pun. Kemudian disebutkan Allah memiliki sifat yang ula. Sifat yang ula di sini sifat yang aliyah, sifat yang maha tinggi. Kalau namanya tadi sempurna, sifatnya juga demikian sempurnanya. Contoh kalau nama itu Ar-Rahman, sifatnya itu turunannya. Jadi sifat itu dapat dari nama. Namun kadang sifat disebutkan sendiri. Namun nama di bawahnya itu nanti ada sifat. Namun kalau sifat-sifat Allah tidak bisa kita simpulkan dari situ nama. Tidak bisa sebaliknya. Namun kalau dari nama Allah di bawahnya bisa ada sifat. Jadi nama Allah Ar-Rahman memiliki sifat Rahman, memiliki sifat Rahmah. Allah memiliki nama Al-Alim, memiliki sifat ilmu, mengetahui. Allah memiliki nama Al-Qadir, mempunyai memiliki kemampuan atau kekuatan, mampu untuk melakukan segala sesuatu. Maka di bawahnya itu ada sifat qudrah, juga ada sifat irada, ada sifat sama', ada sifat basar. Ya, sifat sama itu dari nama As-Sami atau As-Sami'. Kemudian sifat basar dari nama Allah Al-Basir. Nah, nama-nama tadi memiliki sifat. Jadi kalau nama Allah tadi sudah husna, sifat-sifatnya Ibnu Qudamah katakan ula, sifat-sifatnya juga terbaik, tidak mengandung sisi kekurangan sedikit pun. Nama Allah itu nama yang sempurna, sifat-sifatnya juga adalah sifat-sifat yang sempurna. Namun patut dibedakan di sini kalau kita bahas nama itu seperti pakai, kalau dalam istilah bahasa Arab ini pakai wazan isim fa'il. Isim fa'il seperti As-Sami', Al-Khaliq, itu nama. Namun kalau sifat ini tidak memakai wazan atau pola seperti itu. Maka cuma menunjukkan sifat saja. Allah memiliki sifat, Allah memiliki nama As-Sami' atau As-Sami'. Maka sifat-sifat Allah berarti sifatnya mendengar, As-Sama', sifatnya lagi Al-Basar. Namun sekali lagi, kalau Allah memiliki sifat, tidak bisa kita simpulkan itu adalah sebagai nama. Tidak bisa kita simpulkan itu sebagai nama. Contoh misalnya Allah memiliki sifat istiwa. Nanti kita akan bahas di sini. Sifat istiwa artinya menetap tinggi. Namun tidak bisa kita katakan Allah memiliki nama dari sifat istiwa ini, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Dari nama yang lainnya. Kita simpulkan dari nama yang lainnya. Nah, kita lihat dalil yang menunjukkan hal ini, bahwasanya Allah memiliki nama dan sifat yang sempurna. Disebutkan dalam surat Toha ayat 5-7. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, ini nama. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, menetap tinggi di atas arsy-Nya. Allah yang Maha Pengasih menetap tinggi di atas arsy-Nya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah yang memiliki langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan memiliki segala sesuatu yang ada di antara keduanya. Wa ma tahtas sara, dan Allah juga memiliki segala sesuatu yang ada di bawah tanah.
Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Walaupun engkau itu berbicara keras, ingatlah Allah mengetahui yang sir yang tersembunyi, dan Allah juga mengetahui yang akhfa, yang sangat-sangat samar. Nah, perlu diberi catatan di sini, sir dengan akhfa itu berbeda. Kalau sir itu cuma tersembunyi, kalau akhfa itu lebih samar lagi daripada sir. Sir itu tidak kelihatan. Namun kalau akhfa sudah tidak kelihatan, samar lagi. Maka Syaikh Fauzan katakan akhfa itu lebih daripada sir. Jadi yang orang itu cuma sirkan saja, sirkan itu dia lirihkan. Dia lirihkan saja Allah tahu. Dia lirihkan saja Allah tahu. Begitu pula yang tersembunyi Allah juga mengetahuinya. Yaitu yang samar-samar sekali, yang sangat-sangat samar, Allah itu mengetahuinya. Maka kita lihat penggalan dari ayat 5 sampai 7. Dikatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman yaitu Allah yang Maha Pengasih, istawa 'alal 'arsy, menetap tinggi di atas 'arsy. Istawa ini perlu dipahami, istawa itu artinya kata Syaikh Fauzan, istaqarra wa 'ala wa irtafa'a. Istaqarra menetap, wa 'ala berada di ketinggian, wa irtafa'a menetap tinggi. Jadi bukan hanya kandungan istawa itu bukan hanya menetap tinggal, bukan. Dan maknanya lebih daripada itu, menunjukkan langsung ketinggian. Maka untuk membahas sifat-sifat Allah yang maha tinggi atau nama-nama Allah yang maha tinggi, nama dan sifat Allah yang maha tinggi, pasti para ulama akan menyinggung sifat istiwa. Ya, pasti akan menyinggung sifat istiwa. Dan Syekh Shalih Al-Fauzan itu katakan ayat semisal ini yaitu yang membicarakan sifat istiwa Allah dalam Al-Quran itu ada pada 7 tempat. Ada pada 7 tempat. Yaitu yang pertama Toha ayat 5. Toha ayat 5. Dan dilihat juga ayat dengan lafaz istawa 'alal 'arsy. Al-A'raf ayat 7. Semisal itu pula Yunus ayat 3. Yunus ayat 3. Ar-Ra'd ayat 2. Al-Furqan ayat 59. Surat As-Sajdah ayat 4. Surat Al-Hadid ayat 57. Surat Al-Hadid ayat 57. Saya ulang. Surat yang pertama dari surat Toha ayat 5. Al-A'raf ayat 7. Yunus ayat 3. Al-Ra'd ayat 2. Al-Furqan ayat 59. As-Sajdah ayat 4. Al-Hadid ayat 57. Itu semua dengan lafaz istawa al-'arsy. Ada yang semua istawa al-'arsy. Ini menunjukkan Allah memiliki sifat istiwa. Ada berapa ayat tadi? 7 ayat. Ada pada 7 tempat dalam Al-Quran. Ini salah satunya disebutkan oleh Ibnu Qudamah. Jadi pemahaman dari ayat ini kita dapat simpulkan, yang pertama tadi,
Allah memiliki sifat maha tinggi. Karena istiwa tadi artinya apa? Menetap tinggi, ya, berada di ketinggian. Jadi menetap tinggi, kesimpulannya menetap tinggi. Jadi kesimpulan dari ayat ini kita bisa langsung simpulkan Allah itu menetap tinggi. Kemudian dari penggalan ayat ini kita bisa simpulkan keberadaan zat Allah. Keberadaan zat Allah tegas, yaitu Allah berada di atas arsy. Ingat, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah simpel, nggak perlu pakai takwil. Ya, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah itu simpel, sederhana sekali, tidak perlu pakai takwil. Kalau sebagian orang pahami ayat ini, dia perlu pahami dia selewengkan maknanya ke makna-makna yang lain. Maka sebagian orang ada yang punya pemahaman Ar-Rahman wal 'arsy istawa, Allah menetap tinggi di atas arsy. Nanti ada yang punya jawaban dengan jawaban tafwid. Tafwid itu artinya kalau kamu ditanya Allah di mana, bilang atau jawab. Kita tidak boleh mengatakan Allah itu di mana. Ya, kita tidak boleh mengatakan Allah itu di mana. Padahal di sini dikatakan apa? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dia menolak satu ayat. Kalau dia katakan dengan jawaban seperti itu, berarti dia menolak satu ayat. Sudah satu ayat dia selewengkan, sudah satu ayat dia tolak. Dia serahkan maknanya. Maknanya kita sudah tahu, namun kaifiyahnya, hakikatnya bagaimana kita tidak tahu. Namun maknanya kita sudah tahu. Sama seperti orang ditanya, kamu tinggal di mana? Ya, oh saya tinggal di Gunung Kidul. Dia mungkin belum pernah ke Gunung Kidul. Ya, namun kalau sudah disebut seperti dia tahu maknanya. Oh maknanya itu di Gunung Kidul. Namun hakikatnya bagaimana Gunung Kidul bagaimana? Dia nggak pernah ke sana, nggak pernah lihat. Makanya nggak bisa jabarkan Gunung Kidul itu seperti apa. Ya, maka makna harus ditetapkan. Kalau dia tolak makna, tolak hakikatnya juga, keliru fatal. Ya, ini keyakinan sebagian ulama Asy'ariyah. Ya, sebagian ulama Asy'ariyah dan kaum muslimin Indonesia notabene-nya adalah pemahaman akidahnya akidah Asy'ariyah. Asy'ariyah Maturidiyah. Ya, keyakinannya seperti itu. Dia yang punya keyakinan ini dihapus, memorinya itu diganti. Kemudian ada yang selewengkan lagi istawa. Kalau tadi dia tolak maknanya sekaligus. Kalau ditanya Allah, jangan jawab dengan ini, dengan jawaban tertentu. Kita serahkan maknanya pada Allah. Ada yang punya jawaban lagi ketika ditanya aina Allah, di mana Allah, dia katakan Allah itu di mana-mana. Ada lagi Allah itu di dalam hati, fil qalbi. Allah itu di dalam hatiku. Kalau yang satu menunjukkan Allah itu berbilang. Ya, jawaban pertama tadi menunjukkan Allah itu berbilang. Karena menetapkan Allah di mana? Kira-kira lebih parah atau tidak dengan Trinitas? Trinitas tetapkan Allah berapa? Nah, bagian dari yang 3, Bapa, Putra, Roh Kudus. Kalau menetapkan Allah di mana-mana, lebih kufur daripada Trinitas. Ini lebih kufur daripada Trinitas. Dia ingkari Trinitas namun sendiri lebih parah daripada Trinitas. Terus kalau mengatakan Allah di dalam hati, kufur lagi. Karena kalau Allah menciptakan makhluk ada beberapa kemungkinan. Bisa jadi Allah menciptakan makhluk, yang pertama makhluk itu di luar Allah. Makhluk itu di luar Allah. Bisa jadi ya Allah menciptakan dan makhluk itu ada pada diri Allah. Itu pada diri Allah. Untuk keyakinan yang kedua ini keyakinan kufur. Mungkin nggak Allah bersatu dengan makhluk? Mungkin nggak? Mungkin menurut pemahaman manunggaling kaulo gusti. Ya, pemahaman sesat lagi. Yang ada berarti kemungkinannya makhluk itu berada di luar Allah. Jadi kalau ada yang katakan lagi sebaliknya tadi, Allah dalam hati, berarti kan sebaliknya. Ini juga keyakinan kufur. Maka yang ada
cuma satu, yaitu kita meyakini Ar-Rahmanu 'arsy istawa. Allah menetap tinggi di atas arsy. Dan arsy itu adalah makhluk Allah yang paling besar. Makhluk Allah yang paling besar. Lagi arsy itu adalah makhluk Allah yang paling besar. Namun kalau kita katakan tadi Allah itu istiwa di atas arsy, apakah Allah itu bergantung pada arsy? Jawabannya tidak. Kembali ke kaidah tadi. Walau asmaul husna wa sifatul ula. Allah punya nama yang terbaik dan sifat yang maha tinggi. Berarti tidak sama dengan makhluk. Kalau makhluk dikatakan menetap, berarti kalau dia di kursi, berarti bergantung pada kursi. Dan Allah tidak bergantung pada makhluk. Dan Allah tidak bergantung pada makhluk. Orang yang menolak sifat ini awalnya punya pemahaman terlebih dahulu. Oh, dia khawatir kalau kamu katakan seperti ini berarti Allah semisal dengan makhluk. Ditolak sifat tersebut. Maka awalnya penolakan sifat itu gara-gara menyamakan dulu dengan manusia. Kalau Allah itu menetap berarti butuh pada arsy. Tidak demikian, Allah tidak butuh pada arsy-Nya. Ya, tidak demikian, Allah tidak butuh pada arsy-Nya. Lihat kaidah tadi di awal. Makanya itu pertama pakai kaidah dulu. Walau asmaul husna wa sifatul ula. Allah punya nama yang terbaik. Nama ini tentu tidak sama dengan makhluk karena paling baik. Allah memiliki sifat yang maha tinggi, maha sempurna. Berarti tidak sama juga dengan makhluk. Maka kalau dia tolak awalnya itu karena merasa sama dengan makhluk sehingga sifat istiwa itu ditolak. Oh, manusia mengatakan seperti itu, Allah itu dekat, Allah itu ada dalam hati. Ditolak. Kemudian di samping dalil ini baru 7 ayat, 7 tempat yang membicarakan sifat istiwa. Kalau membicarakan sifat ulu kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala, itu banyak lagi. Ulama Syafi'iyah disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Al-Ulu lil Aliyyil Ghaffar. Al-Ulu lil Aliyyil Ghaffar. Kitab ini cuma berisi riwayat-riwayat saja dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ulama-ulama belakangan. Dari Nabi SAW, sebutkan ayat Al-Quran, kemudian hadis-hadis, kemudian perkataan sahabat, perkataan tabi'in, dari zaman ke zaman, sampai Imam Bukhari disebutkan, sampai ulama-ulama yang dekat dengan Imam Ghazali. Nah, dalam kitab itu, Imam Ghazali katakan ulama Syafi'iyah itu mengatakan dalil yang menunjukkan Allah itu menetap tinggi itu ada lebih daripada 1000 dalil. Itu ada lebih daripada 1000 dalil. Di antaranya bisa disebutkan pada beberapa ayat. Contoh, ayat-ayat yang walaupun tidak secara tegas namun menunjukkan juga Allah Maha Tinggi. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Menurunkan itu dari atas ke bawah atau bawah ke atas atau di mana-mana? Yang kalau dikatakan menurunkan, inna anzalnahu, kalau menurunkan dari atas ke bawah atau bawah ke atas atau di mana-mana? Atas ke bawah, tegas. Jadi salah satu contoh dalil yang menunjukkan Allah tertinggi di atas, bukan di mana-mana. Kalau Allah di mana-mana, ayatnya nggak bunyi kayak gitu. Telah diantarkan Al-Quran, harusnya kan gitu. Namun dikatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Pakai anzalna. Dia ingkari ini, maka nanti bisa ingkari nanti sifat nuzulnya tadi. Sifat anzala tadi disebutkan dalam surat. AB 5482. Dan kalau kita menetapkan Allah Maha Tinggi seperti ini, akan menunjukkan sifat ilmu Allah juga Maha Tinggi. Sifat ilmu Allah juga luar biasa. Beda dengan kita menetapkan kalau zat Allah itu di mana-mana. Untuk mengetahui simpulan, mengetahui yang ada di Amerika, yang di Papua, ada yang di Jawa, berarti Allah harus ada di mana-mana dulu.
Kalau kita menetapkan Allah tinggi di atas arsy-Nya, berarti walaupun jauh, ilmu Allah sangat luas, bisa menjangkau ya, langit yang berlapis-lapis sampai di muka bumi. Allah bisa tahu apa yang terjadi di muka bumi. Kira-kira mana yang lebih dahsyat ilmu Allah? Ketika Allah memiliki sifat ulu maha tinggi, zat Allah itu di atas sana, ataukah zat Allah ada di mana-mana? Zat Allah yang maha tinggi. Karena kalau konsekuensinya Allah memiliki sifat tadi di mana-mana, zat Allah di mana-mana. Bukan ilmu yang kita bahas, zat Allah di mana-mana, maka berarti ilmunya cuma segitu saja. Jadi si ilmu juga jadi berkurang. Pada tadi dikatakan lahul asmaul husna. Allah memiliki nama yang sempurna, tidak mengandung sisi kekurangan. Konsekuensinya jadi seperti itu. Maka akibatnya sangat-sangat banyak merembet pada nama dan sifat yang lainnya. Akhirnya nama dan sifat lainnya mengandung sifat kekurangan. Itulah kenapa para ulama sangat-sangat ingin menetapkan sifat ini, karena konsekuensinya besar. Satu sifat mereka menggunakan dalil-dalilnya begitu banyak supaya bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Beda kalau orang itu memalingkan maknanya. Beda kalau orang memalingkan maknanya, dari sisi ayat dia tolak, dari sisi sifat-sifat Allah juga dia berkurang. Lalu disebutkan tentang kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menguasai langit dan bumi. Dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya, begitu juga yang tersembunyi yang ada dalam bumi. Maka ini menunjukkan sifat kepemilikan Allah. Ya, sifat kepemilikan Allah dari nama Allah Al-Malik, yang menguasai, yang memiliki. Maka Allah memiliki seluruh jagat raya ini. Allah memiliki seluruh jagat raya ini. Walaupun tadi sesuatu yang kita sendiri tidak nampak, yaitu sesuatu yang dalam tanah, Allah juga yang menguasainya. Ada di situ yang di bawah tanah orang-orang yang mati. Kemudian ada di situ di bawah tanah berbagai macam barang tambang. Ada juga tanaman-tanaman yang tumbuh juga di dalam tanah. Allah yang tahu besarnya seperti apa, apakah nanti bisa panen ataukah tidak, Allah yang mengetahui. Kalau kita tidak nampak seperti itu, Allah menguasai itu semuanya. Jadi menunjukkan sifat-sifat Allah yang sempurna juga. Jadi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah tadi, wasifatul ula. Kemudian pada ayat yang ke-7, wa in tajhar bil qawli, jika engkau mengeraskan perkataanmu, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, maka Allah tahu meskipun itu tidak nampak, sir, lirik, maupun yang tersembunyi atau samar. Maka yang dijaharkan, yang dikeraskan Allah tahu, dan itu sama halnya dengan yang tersembunyi, Allah juga tahu. Kalau manusia yang keras dia tahu, yang samar-samar dia tidak tahu. Namun bagi Allah, Allah mengetahui yang keras, Allah mengetahui yang sir, lirik, dan Allah mengetahui juga yang akhfa, lebih rendah lagi daripada sir. Berarti ada tiga perkataan di sini. Allah mengetahuinya. Yang pertama, suara yang keras. Yang kedua, suara yang sir, lirik. Lirik seperti orang melafazkan namun cuma kecil suaranya. Kemudian yang ketiga, suara yang akhfa, lebih rendah lagi dari sir, artinya tersembunyi. Maka Allah juga mengetahuinya. Nah, ini juga menunjukkan sifat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengetahui tiga pembicaraan tadi. Allah mengetahui tiga pembicaraan tadi. Maka kita kembali tadi, apa yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah, lahul asmaul husna wa sifatul ula, sudah ditunjukkan dengan surat Thaha
ayat 5 sampai ayat ke-7. Di situ ada ditetapkan nama Ar-Rahman. Di situ ditetapkan sifat istiwa. Di situ juga ditetapkan sifat memiliki. Di situ juga ditetapkan sifat mengilmui atau mengetahui. Disebutkan dalam 3 ayat sekaligus. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita kaji untuk kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kesempatan berikutnya baru kita bahas lagi ya dengan 2 kitab, Matan Abi Syuja dan pembahasan Matan Istiqamah. Jadi demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah video-video Darussolihin TV. Dukung Darussolihin dan jangan lupa subscribe videonya biar mendapatkan ingatan terus setiap hari.